Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putra Adianto Nugroho and I want to present my final project for object-oriented programming course. First off, let me read the janji first. My name is Saya Putra Adianto Nugroho dengan NIM 2308163 mengerjakan tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. First off, I want to tell you about the theme first. The theme of the game that I created is about a factory robot that needs to collect items. I'm just gonna show you. First off, we need to compile it, and there's already a command on how to compiling it in compile run md. Okay, after compiling, we need to run it via the second command. In the main menu, there are three main panels or three main sections. There is a table, there is a username field or username form, and there is a play and quit button. You can play as existing player by clicking it, and then the username will change to the existing player name. Let's say we want to play as Nasi first. You can move the player by pressing WASD or pressing the arrow key. To get the item, you can click it. The player is only able to hold one item. To end the game, you can press space or get an game over item, which is this battery right here. Now I'm going to deposit it now. And boom, the game is over. And as you can see, the score for Nasi has updated. Before it was 0-0. Now onto the main part of the program. I'm going to try my best to explain in English, but I might change to Indonesian if I stutter. Okay, the architecture that I'm using is an MVVM architecture where the model contains all of the data that is going to be used by the game, and the view contains all of the UI settings or the UI setups for the game, and the view model contains all of the game logic. Okay, let's go to the main first. This main creates a new instance of menu frame. Menu frame is a JFrame. This menu frames only sets up the window, not the full UI. The full UI is being set up on the main menu panel. Okay. This main menu panel, as I said before, there are four or three main sections that is on the main menu panel. One is the username field, there is a play and quit button, and there is the score table. Also, this main menu panels lay out all of the components. And as you can see here, it layouts all of the components. Okay. Now, onto the main function that is going to be called. And also, I'm not going to go into details of what each method does, but I'm just going to go through the important and the flow of my code, important stuff. Okay. There is the start game method which starts the game and is big. Selanjutnya aku mungkin pakai bahasa Indonesia. Jadi untuk game panelnya ini tuh untuk mengatur UI yang ada di gamenya atau dia yang render gamenya. Di sini tuh ada dua inputan atau yang mengatur inputannya itu ada key handler. Dia itu yang mengatur WASD sama spasinya. Di sini spasi kan yang trigger game over. Terus ada mouse handler di sini itu untuk menghandle mouse click ya. Jadi dia ada dua state. Kalau udah game over maka dia mouse click itu nggak berfungsi lagi untuk ngambil lasonya, tapi dia untuk pencet back to menu. Tapi kalau belum game over ya dia berfungsi untuk fire lasso. Nah, untuk ada satu metode yang paling penting itu adalah pen component. Di sini tuh yang akan dipanggil terus-menerus sama game loopnya yang ada di game view model yang nanti aku bakal jelasin. Nah, di sini tuh untuk yang di draw pertama atau di render pertama itu adalah si tiles terlebih dahulu. Jadi di game aku ini ada beberapa objek lah. Yang itu pertama ada tiles-nya, ada player-nya, ada collectibles, dan ada lasso. Nah, di sini ada tambahan juga untuk gambar item yang dipegang sama si player ya. Jadi karena dia di atas player maka dia rendernya sesudahnya, dan ada untuk skor ya. Dan apabila udah game over maka kita rendernya itu overlay untuk game over. Nah, mungkin aku ke bagian-bagian yang penting, mungkin ke game view model terlebih dahulu ya. Di sini game view model itu di mana disimpan game loop yang utama. Di sini aku pakai runnable. Dan di sini itu juga pakai sebuah thread yang terpisah. Itu namanya game thread. Nah, biar performanya itu lebih baik. Nah, di sini itu game view model itu juga menyimpan game state. Game state itu seperti ini. Dia itu menyimpan data-data dari si gamenya. Kayak ada tile-nya, kolomnya, row-nya, scaling-nya, terus ada tile size-nya setelah di scaling, terus ada width-nya, height-nya, dan ada juga score, item, dan game over ya. Nah, untuk desain yang aku buat itu untuk tiap objek-objek utamanya yang tadi aku bilang ada collectible, ada lasso, ada untuk musiknya, ada playernya, itu akan dipisah-pisah di view modelnya sendiri. Nah, di gamenya ini itu adalah yang kayak centernya, jadi dia akan menggunakan semuanya. Nah, di sini untuk game loop ada satu fungsi juga yang penting yang tadi itu yang repaint. Repaint itu kan tadi ada di game panel. Nah, di sini itu aku pakai sebuah callback, sebuah on update callback. Jadi apabila fungsi ini dipanggil maka dia akan panggil repaint yang ada di game panel. Yang ini tuh akan dipanggil di
main loop. Di sini main loopnya itu aku menggunakan 60 fps, dan di sini ada update untuk si playernya, untuk collectible dan untuk lassonya. Mungkin selanjutnya aku bakal ke player terlebih dahulu. Nah, di sini player itu ke modelnya terlebih dahulu. Ada data-data yang diperlukan itu kayak state-nya, dia lagi press naik, bawah, kiri atau kanan, terus ada direction-nya. Direction ini untuk lebih ke animasinya. Jadi kalau misalkan lagi idle, animasinya idle. Kalau lagi kiri, dia maka animasinya ke kiri. Nah, di sini juga ada foto-fotonya, dan sprite counter itu untuk ganti-ganti foto, ganti-ganti biar kelihatan seperti animasi. Nah, di sini tuh juga dia extends dari entity, di mana entity itu menyimpan X dan Y atau posisi si playernya. Nah, untuk player view modelnya itu kurang lebih dia itu handle kayak pergerakan dari si player ya, kayak terus dia pindahin posisi-posisinya nih seperti ini. Dia ngeproses key yang dari si key handler tadi. Nah, di sini juga ada fungsi update-nya, di mana apabila movement-nya lagi uppress, misalkan lagi handle uppress, maka dia akan pindahin posisinya. Set direction up, terus Y-nya itu berpindah dan dipanggil player modelnya untuk mengupdate. Nah, di sini juga ada collision detection. Collision detection-nya itu ada juga di posisinya nih. Collision detection. Jadi ngecek apakah ini udah di luar window-nya atau belum, dan apakah nabrak sama dinding atau enggak. Nah, terus indicate image itu juga sesuai dengan posisinya. Terus mungkin aku ke collectible ya. Collectible ini tuh berfungsi menghandle atau manage item-item yang berjalan di conveyor belt. Jadi dia kayak nge-spawn itemnya, nge-remove itemnya kalau udah nggak kepake, dan lain-lainnya. Jadi ini tuh spawn time-nya juga bisa diatur. Dan itu juga ngatur seberapa sering itemnya itu di nge-spawn. Nah, mungkin aku kasih lihat di ininya. Nah, di sini tuh untuk model itu pakai i6, jadi beda-beda untuk tiap item. Jadi kita tinggal pilih aja pada saat bikin objeknya. Nah, di sini ada posisinya, karena posisi aku itu ada dua, yang di atas sama di bawah. Itu 50% chance-nya untuk itu. Dan untuk seberapa sering kayak tiap item itu muncul itu ada di game view model. Di sini itu ada create random item. Nah, create random item itu akan dipakai pas lagi spawn new item nih. Dia akan create random item, dan spawn new itemnya itu akan dipanggil pas update. Update itu akan dipanggil di game view model. Terus akan di move atau digerakkan. Nah, tuh. Kemudian apabila udah off screen, nih, apabila udah off screen, maka itemnya di remove. Gitu. Selanjutnya tadi game view model udah. Oh ya, game view model mungkin aku tambah sedikit. Jadi dia itu juga untuk menyimpan player score-nya dan juga menambahkan skor, karena skornya itu posisi itunya ada di game state. Game state nih tadi. Nah, selanjutnya ke lasso. Lasso ini itu menyimpan mekanisme untuk si lassonya itu kayak lagi extend, lagi fire, atau lagi retract. Nah, di sini tuh pakai beberapa view model yang lain untuk bantuan. Jadi untuk fire itu ada di sini nih, ada metode ini. Ini tuh untuk fire lassonya ke targetnya. Terus update-nya itu dia pakai update-nya tadi sama check collisions. Jadi check collisions ini fungsinya itu untuk mengecek apakah lassonya itu kena nggak ke item itu. Kalau misalkan kena, maka dia akan ngambil terus ke retract. Nih, dia jadi ngelihat collectible item ada apa aja, kemudian dicek. Nah, ini ada juga cek lasso item collection. Nah, mungkin selanjutnya akan ke tile. Nah, tile itu aku sistemnya itu pakai tile map. Tile mapnya itu diaturnya itu di .txt. Mungkin nanti aku tunjuk. Jadi di sini tuh ada beberapa tiles yang itu ada floor, wall, belt, sama drop off. Nah, di sini itu di loadnya itu pakai tile map. Jadi kita pilih 2 itu belt, 0 itu bisa kayak lantai, 1 itu dinding, 3 itu untuk keranjangnya. Nah, dia itu akan ngeload dari tile map nih, load tile map. Nah, untuk game logicnya itu ada di tile view model. Di sini tuh dia pakai yang tile map tadi, tile model yang tadi. Nah, terus dia ada pengecekan apabila ini tuh tile itu collision apa enggak. Jadi dia untuk cek collision yang tadi di playernya itu, dia itu via tile view model ini. Nah, jadi dia cek collision, dan ada metode-metode yang untuk ngecek tile ini itu collision apa enggak. Dan ada juga metode untuk mengecek apakah ini itu lagi tile ini drop zone apa enggak. Drop off zone. Drop off zone itu keranjangnya. Nah, jadi utamanya itu ada di game view model. Di mana game view model itu akan menggunakan view model yang lain, yang dimana view model yang lainnya itu akan mengatur game logic dari setiap item-item yang tadi aku jelasin. Jadi aku mau nambahin sedikit. Untuk musiknya itu dia punya modelnya sendiri sama view modelnya sendiri. Di sini tuh kayak ngatur mau di play apa mau di stop waktu itu. Nah, untuk musiknya itu sistemnya itu dia yang untuk game
game itu dia punya musiknya sendiri nih. Jadi dia bisa di start, stop, dan lain-lain. Dan main menunya itu karena musiknya beda itu dia juga punya objeknya sendiri atau instance-nya tersendiri. Nah, untuk score query juga dia untuk table itu dia ada score table di mana isinya itu kayak atribut yang ada di database dan score query-querynya itu sama koleksinya itu di score query. Mungkin kurang lebih itu aja dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin ada yang kurang jelas. Maaf gak bisa jelasin full pakai bahasa Inggris karena aku kurang cukup skill untuk jelasin flow keseluruhan flownya pakai bahasa Inggris. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.